di sini mengucapkan selamat hari Minggu. Di sini ada Kak Dian, ada Bang Jos, dan ada Kak Yodira pemain musik. Sekarang kakak mau tanya dulu, apa kabar adik-adik semua? Baik. Puji Tuhan ya, kita sangat bersyukur karena hari ini kita masih boleh sama-sama beribadah. Walaupun kita beribadah melalui siaran ini, belum bertatap muka secara langsung, tetapi puji Tuhan ya, Tuhan masih memberikan hati yang mau beribadah kepada Dia. Ya, kita harus bersyukur ya adik-adik, Tuhan mengasihi kita, sehingga Tuhan terus memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah. Baik adik-adik, di hari Minggu ini kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Adik-adik boleh berdiri ya. Kita buat gerakannya sama-sama. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita mengucap syukur karena kita masih boleh bangun pada pagi ini. Kita masih boleh melihat matahari yang Tuhan ciptakan. Kita masih boleh mendengar suara burung-burung. Jadi kita juga harus memuji Tuhan. Sekarang kita masih bernyanyi tanda paku di kaki dan di tangan. Karena hari ini kita akan lanjutkan mendengarkan firman Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak merusut di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima. Guna orang yang mengikut Dia, selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak merusut di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima. Guna orang yang mengikut Dia, selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Ya baik adik-adik, sekarang adik-adik boleh kembali duduk ya. Kita akan sama-sama berdoa. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan masih memberikan hidup yang baru bagi kami. Tuhan, pada hari ini, di hari Minggu ini, kami sudah siap di hadapan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati guru kami di dalam Dia menyampaikan firman-Mu. Tuhan, berikan hikmat dan kuasa kepada Dia, supaya Dia boleh memberitakan kebenaran firman-Mu kepada kami yang masih kecil. Tuhan juga yang memberkati kami di rumah kami masing-masing,
di tempat kami masing-masing, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, baik adik-adik, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik semua dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita dapat beribadah bersama. Hari ini hari apa adik-adik? Hari Minggu. Tapi selain hari Minggu, hari ini kita juga bisa sebut hari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan cerita Alkitab tentang apa? Mengasihi Sang Juru Selamat yang bangkit. Mengasihi Sang Juru Selamat yang bangkit. Adik-adik, Bang Jos berharap dalam waktu yang singkat kita bisa mendengar dengan baik. Memang tidak mudah bagi kita untuk mendengar kalau kita tidak bertemu langsung. Tetapi Bang Jos percaya Roh Kudus akan menolong kita. Sebelum kita masuk ke cerita, Bang Jos ajak sekali lagi kita berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih. Pagi hari ini kami telah berkumpul, kami telah memuji Tuhan, dan sebentar kami ingin dengar firman Tuhan. Tolong kami, berkati kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kalau ada Alkitab, kita bisa buka dalam Injil Lukas, Injil ketiga di Alkitab kita. Injil Lukas pasal-pasal yang terakhir. Kalian bisa buka Lukas pasal 24. Kalau ada Alkitab, buka Lukas pasal 24. Adik-adik, mari kita lihat ceritanya. Minggu lalu kita sudah dengar cerita tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, tubuh Tuhan Yesus diturunkan, lalu dibungkus dengan kain kafan, kain berwarna putih. Lalu setelah murid-murid Tuhan Yesus membungkus tubuh Tuhan Yesus, maka tubuh Tuhan Yesus pun dibawa ke dalam kuburan. Kuburan orang Yahudi tidak seperti kita di sini yang dimasukkan ke dalam tanah. Tanah digali, lalu peti dimasukkan ke dalam. Tidak. Orang Yahudi memasukkan tubuh orang yang sudah mati kemana? Ke dalam satu goa. Ke dalam satu goa. Di dalam goa itu dibaringkan di atas batu. Nah, setelah dimasukkan ke goa, kuburan itu pun ditutup dengan batu yang besar. Ditutup dengan batu yang besar. Nah, peristiwa penguburan ini dilihat oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Dan ada yang perempuan, ada Maria Magdalena, Johanna, dan yang lain. Adik-adik, kira-kira ketika mereka melihat Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, apa perasaan mereka? Apa perasaan murid-murid ini ketika melihat Tuhan Yesus sudah mati dan dikuburkan? Tentu mereka sangat sedih ya. Sudah bertahun-tahun bersama Tuhan Yesus, tapi akhirnya Tuhan Yesus mati. Mereka sangat sedih. Nah, tetapi adik-adik,
pada hari ketiga, yaitu hari Minggu, pagi-pagi sekali, perempuan-perempuan ini kembali ke kubur. Mereka mau apa? Mereka mau meminyaki Tuhan Yesus. Mereka ambil rempah-rempah untuk memberikan kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di kubur, mereka kaget karena batu yang besar tadi sudah bergeser. Kuburan Tuhan Yesus sudah terbuka, pintunya sudah terbuka. Maka mereka pun kaget dan langsung lari masuk lihat ke dalam. Dan waktu mereka lihat ke dalam, Tuhan Yesus sudah tidak ada. Mereka pun kaget, bingung. Tuhan Yesus kemana? Tuhan Yesus kemana? Di mana? Lalu saat itu tiba-tiba datang dua malaikat. Mereka malaikat yang sangat terang, sangat bercahaya, sehingga mereka sangat ketakutan dan mereka tertunduk. Pada waktu itu malaikat berkata, "Hai perempuan, jangan takut. Mengapa engkau mencari orang yang hidup di tengah-tengah orang mati?" Adik-adik, malaikat tanya kepada perempuan, "Kenapa kamu cari orang yang hidup di kuburan? Dia tidak di sini." Kata malaikat bilang, "Tuhan Yesus sudah bangkit seperti yang pernah dikatakannya." Kalian ingat waktu Tuhan Yesus masih hidup bersama kalian, dia berkata, "Aku akan disiksa, disalibkan dan mati, tetapi pada hari ketiga aku akan bangkit." Malaikat bilang, "Kalian ingat?" Lalu perempuan itu ingat. Oh iya, Tuhan Yesus sudah pernah katakan seperti itu. Makanya kuburannya kosong. Dan perempuan itu pun bersuka cita, dia senang. Wah, kenapa wah? Karena Tuhan Yesus yang sudah dimatikan, tapi bangkit, hidup kembali. Maka dengan penuh sukacita, mereka pun pergi. Mereka cepat-cepat pergi dari kuburan dan menjumpai murid-murid yang lain. Dan berkata, "Hai kalian, lihatlah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Kami sudah ketemu malaikat dan kami juga lihat betul kuburannya kosong." Lalu para murid-murid tidak cepat percaya, mereka sedih dan mereka susah untuk percaya. Mereka tidak percaya. Maka Petrus pun cepat-cepat pergi. Apakah betul yang dikatakan perempuan-perempuan? Maka dia pergi cepat-cepat ke kuburan. Dan Petrus pun lihat, wah, memang benar. Tuhan Yesus tidak ada di kuburan. Tapi kemana ya? Kata Petrus. Petrus pun belum mengerti apa yang terjadi pada hari Minggu itu. Nah adik-adik, di tempat lain ada dua orang pengikut Tuhan Yesus sedang pergi ke Emmaus. Nah, ini dua murid Tuhan Yesus sedang berjalan menuju desa Emmaus. Lalu di tengah jalan mereka bertemu dengan seseorang yang mereka tidak kenal. Lalu seseorang ini berkata kepada mereka, "Hei kalian, apa yang kalian bicarakan?" Lalu mereka ceritalah, "Begini loh, masa kamu tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini di daerah kita? Ada namanya Yesus, dia adalah nabi, dia adalah orang baik, dia berkuasa. Kami pikir dia akan menjadi juru selamat, menjadi Mesias yang akan membebaskan kami. Tapi belakangan orang Yahudi salibkan dia dan dia pun mati. Tapi kami juga dengar perempuan-perempuan bilang ada Tuhan Yesus yang bangkit. Kami tidak mengerti." Lalu waktu itu orang ini pun berkata kepada kedua orang yang sedang berjalan ke Emmaus, "Kamu ini bodoh sekali," kata orang ini. "Kamu dua ini bodoh sekali. Bukankah kamu
sudah dengar apa yang dikatakan isi kitab suci? Kamu kan sudah pelajari kalau Mesias itu juru selamat akan disalibkan, tetapi pada hari ketiga akan bangkit. Itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama, kata orang ini. Ya adik-adik, memang di perjanjian lama para nabi sudah membuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus dan bagaimana dia akan menyelamatkan manusia, yaitu dengan mati di kayu salib. Ada pernah Nabi Mika katakan kalau Yesus akan lahir di Bethlehem, dan benar kan? Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Seperti Nabi Yesaya bilang, Yesus adalah penasihat ajaib. Itu semua diceritakan Tuhan Yesus. Dan mereka pun terus berjalan menuju Emmaus. Nah, setelah sampai di Emmaus, adik-adik, mereka pun minta supaya orang ini bergabung dengan mereka untuk beristirahat. Karena sudah malam, tidak cocok untuk melanjutkan perjalanan. Lalu orang ini pun ikut ke dalam. Dan di dalam mereka makan. Tetapi yang terjadi pada waktu mereka makan adalah sesuatu yang sangat ajaib dan indah. Kenapa? Karena Tuhan membukakan pikiran kedua orang tadi. Kedua orang ini waktu makan bersama Tuhan Yesus jadi kaget. Oh, ternyata yang sedang makan bersama kami ini adalah Tuhan Yesus. Wah, mereka sangat bahagia. Tetapi tak lama setelah itu Tuhan Yesus pun langsung menghilang. Lalu mereka berkata, bukankah waktu kita tadi berjalan bersama Tuhan Yesus, hati kita sangat terhibur, hati kita sangat berkobar-kobar. Dia menjelaskan kitab suci dan kita dapat mengerti. Maka mereka pun langsung cepat-cepat pergi ke tempat murid-murid, ke tempat rasul-rasul dan berkata, "Hei kalian, dengarkan cerita kami. Tadi kami waktu berjalan ke Emmaus, kami bertemu sama Tuhan Yesus." Sementara mereka bercerita, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus ke tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka pun semua kaget dan mereka bingung. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Kenapa kamu bertanya-tanya? Bukankah kitab suci sudah mengatakan bahwa anak manusia akan dibunuh tapi pada hari ketiga bangkit?" Akhirnya murid-murid pun mengerti. Tetapi ada juga yang masih ragu-ragu. Maka pada saat itu Tuhan Yesus katakan, "Sini ambilkan makanan." Apakah di situ ada makanan? Kata Tuhan Yesus. Lalu di situ ada makanan dan Tuhan Yesus pun memakan makanan yang diberikan. Tuhan Yesus waktu itu makan ikan, sepotong ikan yang tersedia. Dan mereka pun makin percaya bahwa yang ada di tengah-tengah mereka itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tunjukkan tanda paku di tangan, di kaki. Dan mereka pun sangat berbahagia. Dan setelah itu Tuhan Yesus pun mengajak mereka untuk ke tempat di daerah dekat Betania. Lalu di situ mereka melihat dan menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan mereka sangat bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan Dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi orang percaya. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid-murid pun berkumpul di bait Allah. Mereka berdoa, mereka memuliakan Tuhan. Dan khususnya pada hari Minggu, mereka berkumpul, mengadakan perjamuan. Nah adik-adik, hari ini kita juga merayakan ibadah pada hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus.
Jadi adik-adik, kalau kita pergi beribadah hari Minggu, berarti kita berkata, aku percaya Tuhan Yesus yang bangkit pada hari Minggu, dan aku mau bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan aku juga mau mengajak teman-temanku untuk pergi ke gereja, untuk pergi ibadah hari Minggu, supaya kami bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, hari ini hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan Yesus untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus juga. Makanya adik-adik, kita bersyukur, kita percaya Tuhan Yesus sudah mati dan juga sudah bangkit untuk menanggung segala hukuman dosa kita, sehingga kita menjadi orang benar. Sehingga kita apa adik-adik? Menjadi orang benar. Minggu lalu Bang Jo sudah katakan, apa itu orang benar? Orang benar adalah orang yang dijadikan Allah benar. Kita seolah-olah tidak pernah berdosa. Memangnya kita tidak pernah berdosa? Pernah, tapi karena Tuhan Yesus sudah mati di salib dan hari ketiga bangkit, makanya kita dibenarkan. Dosa kita, hukuman kita sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur, kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari ketiga, pada hari Minggu. Adik-adik, bagaimanakah pelajaran ini membuat adik-adik dapat percaya dan bersyukur kepada Tuhan Yesus? Bagaimana adik-adik? Bagaimana pelajaran ini membuat adik-adik dapat mengetahui untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan bangkit dan untuk bersyukur kepadanya? Adik-adik jawab sendiri, bagaimana pelajaran ini membuat kita dapat mengetahui untuk percaya dan bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami belajar cerita Alkitab. Kami belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Awalnya murid-murid ragu, tidak mengerti, bahkan tidak percaya. Tetapi setelah Tuhan Yesus katakan dan Tuhan Yesus tunjukkan diri Tuhan Yesus, maka murid-murid percaya. Sekarang kami sudah mendengar cerita ini karena Alkitab mencatat, maka kami juga mau percaya dan mau bersyukur. Tolong kami Tuhan, tolong kami supaya semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.